Orang yang bisa menyandang diabetes itu tergantung dengan tipe diabetes. Jadi ada 4 tipe diabetes, tipe 1, tipe 2, kemudian tipe gestasional atau tipe hamil diabetes, kemudian yang keempat tipe lain-lain. Nah, tipe 1 ini mengena pada anak-anak. Jadi anak-anak masih usia 5-6 tahun, kemudian mengalami kejadian yang luar biasa sehingga menimbulkan ada diabetes. Nah, yang kedua atau yang disebut diabetes tipe 2 ini lebih pada orang dewasa. Jadi dahulu memang sering kita mengetahui bahwa usia diabetes pada diabetes tipe 2 itu di atas 40 tahun. Tetapi akhir-akhir ini mulai banyak atau mulai ditemukan usia yang lebih muda. Usia 15, usia 20 tahun, 30 tahun itu sudah ada yang mengalami diabetes. Jadi kembali ke tipe 1, tipe pada anak-anak, tipe 2, tipe pada dewasa, sedangkan yang tipe 3 ini adalah ibu hamil yang kemudian menjadi diabetes. Artinya diabetes yang disebabkan karena hamil. Dan yang keempat, ini tipe lain-lain, ini disebabkan oleh penyakit atau disebabkan oleh obat. Biasanya dialami pada usia-usia dewasa yang mengalami penyakit-penyakit tertentu. Jadi itu kira-kira kalau ditanyakan tentang rentang usia. Dan memang di Indonesia sebagian besar diabetesnya adalah diabetes tipe 2. Tipe 2 itu adalah diabetes yang disebabkan karena pertama produksi insulin di dalam badan kita yang kurang, dan produksi insulinnya itu atau insulin yang diproduksi itu aktivitasnya itu kurang. Jadi diproduksinya sedikit dan kemampuan atau fungsi insulinnya itu kurang. Sehingga insulin yang sedikit yang kurang aktivitasnya itu kemudian tidak mampu mengendalikan kalori yang atau gula yang masuk ke dalam badan. Sehingga ujungnya pasien itu atau orang itu akan mengalami gula darah tinggi yang disebut sebagai diabetes. Pada awal seseorang mengalami diabetes itu tidak merasakan apa-apa. Oleh karena itu sering dikatakan tenang tetapi menghanyutkan. Sama sekali tidak merasakan apa-apa sampai suatu ketika di mana gula darah tinggi untuk jangka waktu yang cukup lama, barulah seseorang yang mengalami itu merasakan keluhan-keluhan. Nah, yang sering dikeluhkan pasien atau penyandang diabetes pertama adalah banyak buang air kecil. Kenapa banyak buang air kecil? Karena gula darah yang tinggi kemudian dikeluarkan melalui air kencing, dan gula darah itu menarik air, membawa air sehingga kencingnya menjadi banyak. Jadi itu banyak buang air kecil. Dan yang kedua, sebagai konsekuensi dari banyaknya buang air kecil, kemudian pasien itu menjadi kekurangan air, sehingga timbul refleks untuk minum banyak. Jadi banyak buang air kecil, kemudian menjadi banyak minum. Itu yang kedua. Yang ketiga, karena kalori yang masuk ke dalam badan atau gula yang masuk di dalam badan itu tidak dapat dimodifikasi atau tidak dapat diproduksi menjadi energi
karena insulin yang tidak optimal tadi, maka kemudian timbul rangsang lapar. Sehingga gejala khas yang ketiga adalah banyak makan karena lapar. Dan yang menarik, meskipun banyak makan, karena tidak dapat digunakan oleh tubuh, makanannya masuk, kemudian tubuh terpaksa memecah energi yang ada di dalam badan, cadangan energi, dan akibatnya lemak menjadi berkurang, otot-otot menjadi mengecil, sehingga badan menjadi kurus. Oleh karena itu ada 4, kalau kita kumpulkan, gejala klasik diabetes. Pertama adalah banyak buang air kecil, yang disebut poliuri. Yang kedua adalah banyak minum, itu polidipsi, istilah mediknya. Kemudian banyak makan, itu disebut polifagi. Dan yang keempat adalah berat badan turun, yang tidak disebabkan oleh hal-hal lain, kecuali yang diterangkan tadi sebagai akibat dari tubuh tidak mampu menggunakan energi, sehingga memecah cadangan energi yang ada di dalam sel-sel tubuh kita, otot maupun lemak. Gitu.